Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang apa itu haki. Apa itu haki? Istilah haki atau hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari intellectual property right. Pengertian intellectual property right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia. Prinsip haki, prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberkeuntungan kepada memiliki hak cipta. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan suatu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat lingkungan. 4. Manfaat haki. A. Bagi dunia usaha, adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang telah dibangun mendapat citra yang positif dalam persaingan apabila memiliki perlindungan hukum di bidang HKI. B. Bagi inventor dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain. C. Bagi pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan HKI di tingkat WTO. Selain itu adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran HKI. D. Adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain. E. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran atau peniruan. F. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain. Yang kelima, macam-macam haki. Pertama, ada hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang kedua, ada hak kekayaan industri. Terdiri dari, pertama, paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil investasinya di bidang teknologi. Yang kedua, ada merek. Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan. Yang ketiga, ada desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna yang dapat untuk menghasilkan suatu produksi. Yang kelima, ada desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi ataupun setengah jadi. Yang keenam, ada rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi ataupun bisnis. Yang terakhir, ada folklore. Folklore adalah suatu karya intelektual yang terdapat di dalam masyarakat tradisional secara turun-temurun, dan apabila tidak dipertahankan, dikhawatirkan akan punah. Enam, cara mendaftar haki. 1. Mengajukan permohonan ke DJ HKI secara tertulis dalam bahasa Indonesia. 2. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya serta dilampiri. 3. Mengisi formulir permohonan yang memuat data penting. 4. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon. 5. Membayar biaya permohonan sebesar Rp300.000 untuk UKM, usaha kecil dan menengah, dan Rp600.000 untuk non-UKM untuk setiap permohonan. Lalu bagaimana apabila karya kita atau milik orang lain tidak dilindungi? Sudah dipastikan akan terkena pembajakan. Sebagai contoh untuk di dunia teknologi saat ini, marak adanya pembajakan karya seseorang berupa gambar atau desain. Pembajakan karya desain ini makin marak terjadi di media sosial.
Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pembajakan desain, salah satunya adalah kurangnya penegakan hukum, ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan hak cipta, dan kondisi ekonomi masyarakat.